kita bisa melihat bahwa upah dari ketaatan kita pada Allah adalah kebahagiaan itu sendiri. Kita selama ini mencari bagaimana agar kita bisa bahagia, dan ternyata jawabannya adalah taatlah kepada Tuhan kita. Shalom teman-teman Naposo yang penuh dengan inspirasi dimanapun berada. Bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan berikan, dan secara khusus aku juga bersyukur untuk kita semua yang sampai hari ini masih sama-sama belajar untuk taat, menyediakan waktu bersaat teduh melalui media ini. Mari sebelum memulai renungan, kita menenangkan hati kita terlebih dahulu, dan kita juga boleh siapin Alkitab kita. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah lepas dari hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu, serta melaksanakannya dalam kehidupan kami. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah memangnya kenapa kalau kita tidak taat? Nah, untuk itu kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Aku akan membacakan bagi kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita boleh lanjutkan sampai ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, kita pasti sering sekali mendengar kata taat dalam setiap khotbah. Tapi sebelumnya, mari kita pahami, apa itu taat? Kata taat dalam bahasa Ibrani memiliki banyak makna. Diartikan mematuhi, merespon, memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan sikap ketaatan. Sikap ketaatan yang dimaksud adalah takut, segan, dan juga hormat. Nah, mari kita hubungkan. Jika kita memiliki sikap hormat atau rasa hormat kepada seseorang, maka kita pastinya akan patuh kepada seseorang itu. Nah, seperti itu juga. Jika kita benar menghormati Tuhan, maka sudah sepatutnya juga kita taat dan patuh kepada Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk melarikan diri dari perintah yang satu ini. Tapi yang namanya pemuda, kita terbiasa mengkritisi segala sesuatunya, dan tak jarang kita juga sering membawa pemikiran seperti itu saat mempelajari firman Tuhan. Kita tidak bisa menerima pernyataan ini begitu saja, mulai mengkritisi.
Memangnya kenapa kalau aku tidak taat? Nah, dalam hal ini ada sebuah pertanyaan diajukan kepada kita. Apakah kita sedang menjadi pemuda yang menimbang-nimbang sejauh mana akibatnya jika kita tidak melakukan perintah Tuhan? Apakah kita taat bukan karena kesadaran diri kita yang mengakui bahwa Ia telah begitu baik dan mengasihi kita? Bukankah memang seharusnya kita taat kepada Tuhan karena kita sadar dan kita mengakui bahwa karena kebaikan Dia dalam hidup kita, makanya kita taat kepada Dia. Tapi jika kita adalah salah satu pemuda yang rasanya masih perlu diyakinkan lagi mengapa kita harus taat, maka mari kita lihat kembali Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca kembali bagian terakhir. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang artinya, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan jadi apa-apa tanpa ketaatan kepada Tuhan. Manusia selalu mencari cara, formula, kiat-kiat, anjuran orang bijak untuk bisa bahagia dalam kehidupan ini. Dan mungkin kita adalah salah satunya. Tapi belum ada yang bisa menemukan jawabannya dengan sempurna. Dan tahukah teman-teman, bahwa taat kepada Tuhan itulah jawabannya. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, berbahagialah. Dari kata pertamanya kita sudah bisa tahu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika kita membaca ketiga ayat ini, khususnya di ayat yang kedua, kesukaannya adalah merenungkan siang dan malam. Bukankah itu arti taat yang tadi sudah kita dengarkan di awal? Memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan. Kita bisa melihat bahwa upah dari ketaatan kita pada Allah adalah kebahagiaan itu sendiri. Kita selama ini mencari bagaimana agar kita bisa bahagia, dan ternyata jawabannya adalah taatlah kepada Tuhan kita. Dalam kitab Yohanes kita disadarkan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di kitab Mazmur kita diajarkan bahwa kehidupan orang yang taat kepada Allah akan membawanya kepada kebahagiaan. Sama seperti pohon yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Pemuda selalu bertanya, bagaimana agar aku bisa memiliki masa depan yang penuh kebahagiaan? Bagaimana agar aku bisa menjadi orang yang sukses? Bagaimana supaya aku bisa menjadi orang yang berhasil? Maka inilah jawabannya. Jangan keraskan hatimu, tapi bukalah hatimu dan taatilah Allahmu mulai dari hari ini juga. Dengarkanlah tuntunan Roh Kudus dan belajarlah untuk melakukannya. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan, dan juga kita sama-sama mendoakan agar benar
seluruh Naposo HKBP dimanapun berada bisa menjadi Naposo yang benar-benar taat kepada Allah dan juga bisa menyukai firman Tuhan, dan bukan hanya membacanya saja tapi juga merenungkannya dan juga melakukannya. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk renungan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus jika hari ini Engkau kembali menyadarkan kami, menegur kami Tuhan untuk sikap ketaatan kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa bahwa kami sering berpaling Tuhan dari perintah-Mu yang satu ini Tuhan. Kami sering membenarkan diri kami ya Bapa, bahwa kami susah untuk taat Tuhan karena begitu banyaknya godaan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lebih fokus kepada besarnya godaan daripada besarnya kuasa-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu ya Bapa, hari ini kami minta ampun Tuhan dan kami minta tuntunan-Mu ya Roh Kudus agar dalam setiap harinya Tuhan kami dimampukan ya Bapa untuk benar-benar menjadi pribadi yang patuh terhadap perintah-Mu Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh Naposo dimanapun berada Tuhan. Kami tahu ya Bapa bahwa dunia akhir-akhir ini Tuhan sedang hancur-hancurnya ya Bapa. Entah itu dari alamnya Tuhan, entah itu juga dari sifat kemanusiaannya juga ya Bapa. Dan ada banyak orang-orang yang merindukan perubahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami para Naposo HKBP ya Bapa, kami mau mengambil bagian akan hal itu. Tapi kami juga tahu Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau tinggal di dalam Engkau agar kami boleh menjadi pemuda yang bisa membawa perubahan dan juga bisa menginspirasi dimanapun kami berada, sehingga ketika orang-orang melihat apa yang kami lakukan, mereka juga bisa mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita, semoga bisa memberkati untuk kita semuanya dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.